merupakan langkah konkret. Ini sebuah langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun, bangun satu aja enggak. Dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini yang kami jalankan secara serius telah menunjukkan hasil yang nyata. Ya ngomong aja. Ini kita masih defisit segitu gedenya. Jadi kalau datang ke saya itu betul-betul, saya kemarin saya sampaikan, saya akan datang kalau pabriknya sudah jadi dan beroperasi, itu baru benar saya datang. Ya tidak setuju kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata, saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Infrastruktur itu bisa diambil dari dana APBN, dana BUMN, dan dana swasta. Saya ingin melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga atau mungkin dirubah? Setelah penghargaan itu, SBY memuji AHY sebagai pemimpin yang keren, pemimpin masa depan, pemimpin yang tidak disiapkan karpet merah oleh orang tuanya. Paling yang disiapkan cuma karpet biru. Mereka nih semua satu keluarga saling memuji, dan saat mereka mengkritik, kayak Ibas tadi, jangan sampai ada yang mangkrak seperti meludah ke langit, nyeplok ke muka sendiri. SBY tak terima proyek Hambalang disebut proyek mangkrak. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak terima jika mega proyek Hambalang yang digagas saat masa pemerintahnya dianggap mangkrak dan tidak selesai. SBY akhirnya angkat bicara melalui akun Facebooknya Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu sensitif ini yang mencuat saat Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang dan bersamaan dengan Tour de Java SBY. Menurutnya saat itu, Roy Suryo Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah SBY berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran pembangunannya ditahan DPR dan KPK. SBY mengaku tidak termakan isu yang mengatakan jika kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang sebagai upaya menghancurkan rangkaian Tur SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menilai kunjungan Jokowi ke Hambalang adalah dalam rangka tugasnya sebagai Presiden untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kasus Hambalang sendiri sudah menjerat sejumlah pihak bahkan hingga sekelas menteri saat SBY menjadi Presiden, yaitu mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Malarangeng selaku pengguna anggaran, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku pejabat pembuat komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan. Selain itu, terdapat pula mantan Direktur Operasional 1 PT Adikarya, Teuku Bagus Mukamatnor, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Mereka kini mendekam di penjara setelah divonis hakim, sementara Kol Malarangeng saat ini masih berstatus tersangka di KPK. Punya keinginan bertemu langsung SBY, Angelina Sondak mau bongkar habis dalang Hambalang. Angelina Sondak tengah menikmati waktunya setelah bebas dari penjara akibat terjerat kasus korupsi Hambalang. Ia kini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diungkapkan Angelina saat menjadi bintang tamu dalam acara Rosiana Silalahi. Ia mengakui ingin bertemu dengan mantan Presiden RI tersebut. Melansir suara.com.ng, sapaannya ditanya apakah masih perlu menjalin hubungan dengan politisi senior dari Partai Demokrat. Tempat namanya dibesarkan.
Enji pun mengaku dirinya perlu menghubungi rekan-rekannya yang senior untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, ia juga ditanya apakah ingin menghubungi SBY. Enji sendiri ingin memberi kesempatan bertemu dengan SBY. Walau begitu, ia mengatakan dirinya bukan siapa-siapa. Sejauh ini, ia hanya bisa belajar dan bersyukur atas kasus yang menimpanya. Karena penasaran, Rossi pun bertanya apa yang akan dikatakan Enji jika benar-benar bisa bertemu dengan SBY. Angelina pun buka-bukaan mengakui ingin meminta maaf kepada SBY karena telah mencoreng nama baik partainya. Selain itu, ia juga berniat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan menjadi kader Partai Demokrat. Sambil berlinang air mata, Enji mendoakan agar SBY dan keluarganya agar sehat selalu. Ia turut mendoakan almarhum Ani Yudhoyono yang sudah lebih dulu pergi. Sebagai informasi, Angelina Sondag telah keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada 3 Maret 2022. Ia memasuki masa cuti menjelang bebas paling lama 3 bulan yang akan berakhir pada Oktober 2022. Enji terakhir kali diadili dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK /PID.Sus/2015. Ia mendapatkan hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, lalu uang pengganti 2, miliar rupiah. Selama di rutan, Enji mendapatkan remisi dari Kemenkumham yang meringankan hukumannya selama 3 bulan. Hal ini berdasarkan keputusan W.10-259/PK.01.01.02 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015. Elizabeth Susanti, Anas Urbaningrum, korban kriminalisasi SBY, dia tak bersalah. Tersangka kasus UU ITE Elizabeth Susanti menyebut terdakwa kasus mega korupsi Hambalang Anas Urbaningrum tak bersalah dan hanya menjadi korban kriminalisasi pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Adapun video pengakuan Elizabeth Susanti tersebut, Anas Urbaningrum jadi korban kriminalisasi SBY terkait kasus Hambalang itu berada di publik usai diunggah kanal YouTube Opa Acim seperti dilihat pada Kamis 2 Juni 2022. Dalam video berjudul Kriminalisasi Anas Urbaningrum terkuak itu, tampak terdengar suara Elizabeth Susanti membacakan testimoninya terkait kasus Hambalang yang menimpa Anas Urbaningrum. Awalnya, Elizabeth lewat suara testimoninya itu meminta maaf sebesar-besarnya kepada Anas Urbaningrum. Ia pun kemudian menyinggung pernyataan Nazarudin yang menyebut Anas Urbaningrum terlibat kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet, padahal tidak. Terkait kasus Hambalang itu, Elizabeth pun mengaku bahwa ketua KPK ketika itu, yakni Abraham Samad, menolak pesanan SBY untuk menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Pasalnya, kata Elizabeth, Abraham Samad saat itu tidak bisa menjadikan Anas sebagai tersangka hanya berdasarkan pernyataan Nazarudin. Dia pun mengaku memiliki bukti terkait pernyataannya itu, baik berupa isi pesan chat BBM maupun rekaman pembicaraan. Lebih lanjut, Elizabeth juga mengakui bahwa dirinya juga ikut terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum tersebut. Pada akhir testimoninya itu, Elizabeth Susanti menegaskan kembali bahwa Anas Urbaningrum tak bersalah dalam kasus korupsi Hambalang. Menurutnya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu hanya menjadi korban kriminalisasi SBY dan Adi Yudhoyono. Ingin temui SBY usai buka-bukaan soal korupsi Hambalang. Terbongkar alasan Angelina Sondag, saya punya nama-namanya. Ingin temui SBY usai buka-bukaan soal korupsi Hambalang, terbongkar alasan Angelina Sondag. Angelina Sondag sebelumnya terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang. Angelina mendekam di penjara sejak 27 April 2012. Kemudian, ia bebas pada 3 Maret 2022 lalu. Sebelumnya, Angelina Sondag mengaku ingin bertemu SBY. Angelina Sondag menyampaikan hal itu saat menjadi tamu di acara talk show Rossi yang ditayangkan di Kompas TV. Awalnya Enji, sapaan akrab Angelina Sondag, ditanya oleh host Rosiana Silalahi tak ingin menjalin kontak dengan seniornya di Partai Demokrat setelah keluar dari penjara usai menjalani hukuman selama 10 tahun. Mantan Putri Indonesia 2001 itu kemudian ditanya lagi terkait senior di Partai Demokrat yang ingin ditemuinya adalah SBY. Menjawab pernyataan itu, Enji mengiyakannya. Enji membeberkan alasannya ingin bertemu dengan SBY. Menurut wanita yang pernah menjadi anggota DPR periode 2004 hingga tertangkap KPK pada 2012 itu, ia ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih secara langsung kepada SBY. Enji mengakui saat ia ditangkap oleh KPK hingga akhirnya dipenjara selama 10 tahun karena terlibat suap dan tindak pidana pencucian uang korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang ia tidak bisa terima. Enji juga mengungkapkan penyesalannya lantaran setelah keluar dari penjara usai menjalani hukuman selama 10 tahun, ia tidak bisa lagi bertemu dengan mantan ibu negara
yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono. Pasalnya, istri SBY itu telah meninggal pada 2019 silam. Terkait kasus yang menjeratnya, NJ mengakui dirinya punya nama-nama orang yang menjerumuskannya ke dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Namun, ia enggan membeberkan nama-nama tersebut.